Sehingga alhamdulillah kita masih dapat duduk di majlis yang baik ini. Mudah-mudahan kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju di tempat ini diberikan keberkahan, diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam arti bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham pergi ke pasar. Setibanya di pasar, beliau didatangi sejumlah penduduk kota Basrah dengan membawa pertanyaan. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Sementara kami telah berdoa 1 tahun lamanya dan Allah belum mengabulkannya. Udah doa selama 1 tahun tapi belum dikabulin. Kalau kita doakan kita banyak tuh, pengen kita tuh banyak, tapi kenapa belum dikabulin doa kan gitu. Ini syaratnya di mana kan gitu. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham, beliau pun lantas menjawab, wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati. Kenapa doa-doa selama 1 tahun ini enggak diterima? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, hati kalian ini telah mati karena 10 perkara. Jangan 10 perkara ini ada pada diri kita. Kita introspeksi diri kita masing-masing saja. Kenapa doa kita selama ini enggak pernah dijabah Allah? Itu sudah bertanya tuh orang kota Basrah, bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa sih doa 1 tahun ini tapi enggak dikabul-kabul tuh? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, itu disebabkan karena hatinya sudah mati. Disebabkan 10 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Tapi kalian tak melaksanakan daripada perintah Allah. Kata Allah salat. Kita kadang salatnya bolong-bolong. Padahal kan salat sehari sekali 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Diperintahkan oleh Allah, kita kadang tadi banyak melanggarnya. Disuruh puasa bulan suci Ramadan, banyak bolongnya. Alasannya kerja, capek, ini itu, banyak alasannya. Padahal itu adalah perintah Allah. Kita kenal tuh bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah. Bumi, langit, semua yang menciptakan adalah Allah. Tapi kenapa kita ketika diperintahkan oleh Allah, kita tidak mau melaksanakan perintah Allah? Nah, itu diantaranya doa kita, ya kan, tidak terkabul. Itu cancel. Ya lama doanya tuh, lama banget gitu. Ini kapan sih tembus-tembus doa begitu? Ada tembus-tembus juga gitu. Kenal sama Allah mah, tapi perintahnya banyak dilanggar. Tuh. Pertama. Yang kedua, kalian membaca kitab suci Al-Quran, kitab suci Allah yaitu Al-Quranul Karim, tapi kalian tidak mau mengamalkan isinya. Al-Quran kita baca, tapi kita tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Quran. Baca tetap aja kelakuan mah. Kita masih senang maksiat, masih senang berdosa, masih senang ibaratnya melakukan hal ini hal itu yang dilarang oleh Allah. Quran kita baca. Tadi kita baca Yasin bareng-bareng, ya kan? Kita baca surah Yasin bareng-bareng.
Ya, baca tahlil juga ada baca Qurannya. Sering kita baca, tapi tetap aja kita baca mah baca, diamalin mah kagak, begitu kan? Ya, bagaimana Allah mau mendengar? Ya, nggak mau kita mengamalkan daripada isi daripada amalan Al-Quran. Yang ketiga, kalian membaca, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalian mengabaikan sunnahnya. Kan banyak tuh sunnah-sunnah Nabi, tapi sering kita abaikan sunnah-sunnah Nabi. Ah, itu cuma sunnah doang tuh mah. Begitu kadang, diabaikan kita, menyepelekan, mengabaikan. Padahal, ya kan, hukum itu Quran dan hadis. Dan sunnah-sunnah yang Nabi kerjakan sama kita, enggak kita mau kerjakan. Banyak alasannya. Jangankan yang sunnah, yang wajib ya kadang kita langgar apa yang sunnah gitu. Iya, malas. Ngaku kita cinta sama Nabi, ngaku kita cinta sama Rasul, tapi kita selalu mengabaikan daripada sunnah-sunnah Nabi. Banyak tuh sunnah itu banyak, ya kan? Pakai sendal kaki kanan dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, masuk ke toilet kamar mandi kaki kiri dulu, kan begitu. Mau tidur kita baca doa, mau makan kita baca doa, kan gitu. Banyak sunnah itu. Kita sering mengabaikan daripada sunnah-sunnah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka hati kita itu tadi rusak, mati gitu. Yang keempat, kalian mengaku memusuhi setan. Siapa yang mau jadi teman setan? Gak ada yang mau. Siapa yang mau jadi teman setan? Gak mau. Kita ngaku nih bahwasanya setan itu sebagai musuh kita. Jelas tuh, jelas, Quran jelas tuh. Tapi kalian berteman, ya kan? Dengan setan itu dengan berbagai banyak melakukan kemaksiatan. Banyak, ya kan? Melakukan kemaksiatan, banyak dosa. Kita tahu tuh, setan itu adalah musuh kita. Tapi kita pada kenyataannya kita banyak melakukan hal-hal kemaksiatan. Banyak melakukan hal-hal dosa. Kita mengakui bahwa setan sebagai musuh kita, tapi dalam kehidupan sehari-hari perbuatan kita kayak setan. Begitu. Kamu tuh kayak setan, tahu sendiri setan, makanya setan kan sering membuat huru hara setan mah. Perkara yang kecil jadi gede, tuh setan tuh dia tuh. Ya, orang adem-adem jadi nggak adem. Rumah tangga lagi enak-enak, ada setan tuh, jadi pada buyar, pada kabur, pada hancur gitu. Tetangga lagi adem-adem, ada setan tuh, kelakuannya. Jadi nggak boleh beres. Ada acara, ada kegiatan, ada setan, hancur. Itu ada gua itu, setan tuh. Padahal kita ngaku tuh, setan itu adalah musuh kita. Tapi kelakuan kita kayak setan. Kalau lagi enak-enak di acara tuh nih, ada apa ini itu kelakuan setan itu. Iya, lagi enak-enak kita, gitu kan. Soalnya lagi ada acara, ada apa gitu, udah mantap-mantap di planning apa? Di acak-acak ke setan tuh kerjaan itu, setan. Ya, iya. Gitu. Bukan Pak Mul. Iya. Jadi kelakuan setan itu membuat huru hara. Orang lagi adem-adem. Iya adem-adem. Adem setan ya. Iya. Setnya petang. Jadi setan gitu tuh. Maka kita jangan ambil gitu tuh. Tapi heran banyak aja temennya tuh guru. Lagi enak-enak adem-adem kita. Ada baik. Rumah tangga itu lagi enak tuh, laki lo tuh bonceng cewek, orang lagi ngojek gitu. Iya, siapa yang ditahan? Nih, sering bawa. Iya. Bukan kan setan tuh, kerjaannya tuh. Ya, ngaku setan sebagai musuh. Tapi kelakuan kita, ya kan, sering melakukan kemaksiatan. Apa yang lakukan setan kita lakuin. Alhamdulillah. Itu makanya doa kita itu ibaratnya nggak dijabah, hati kita mati. Hati kita mati itu. Jangan diikutin, setan udah jelas tuh, setan tuh musuh di dunia. Jelas tuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Kan gitu. Kita lagi enak-enak juga, apa juga kita lagi belajar, lagi nyari duit, lagi berumah tangga, lagi nyokolin bocah, lagi bertetangga, lagi urusan sesuatu. Itu kalau misalkan mindsetnya setan mah kacau kita. Kecuali kalau misalkan hal sebaiknya. Yang kelima, kalian ingin masuk surga. Kita kan pengen masuk surga kita. Siapa sih orang yang pengen masuk neraka? Orang kalau pengen masuk neraka abnormal namanya, nggak normal dia. Saya pengen masuk neraka, abnormal dia. Nggak normal orang. Semua orang pengen masuk surga. Ada yang pengen bahagia. Nggak ada orang itu pengen sengsara, nggak ada. Kan surga mana di akhirat. Pengen masuk surga kita. Pengen.
Tapi kalian tidak beramal dengan amal yang dapat memasukkan kalian ke dalam surga. Pengen masuk surga mah tapi nggak mau melakukan amal-amal surga. Ini kayak gini kumpul, ini amal surga ini. Amal surga. Kemarin saya bilang bulan kemarin, kita kalau ngaji setiap bulan sama aja kita nabung. Nabung apa? Nabung pahala. Kapan diteboknya nanti pada hari yang acara nggak kelihatan, pahala dosa nggak kelihatan. Kelihatannya nanti. Siapa orang yang kagak pengen masuk surga? Pengen. Semua orang pengen masuk surga karena surga itu enak. Nggak ada sakit, nggak ada lemah, nggak ada yang namanya hasud, nggak ada namanya iri, dan nggak ada surga. Kalau di dunia masih ada tuh. Ya orang kaya, ya kan dihasudin, dibenci, iya nggak disukain. Orang yang susah, nggak punya duit, apalagi kan begitu. Itu dunia tuh. Tapi surga mah nggak ada tuh. Walaupun kita misalkan surga paling bawah, kita nggak bakal iri kepada orang yang surga Firdaus tuh, surga nggak ada. Kalau di alam dunia masih ada iri, ya Allah rumah saya kok begini baik nih, gitu. Begitu belum tambah orang mah baru di rumah tangga dia col aja, bikin rumah, bangun rumah, beli mobil, beli tanah, enak banget hidupnya gitu. Ya. Kalau di surga nggak ada tuh, pikiran begitu nggak ada. Pengen kita masuk surga, tapi kita tidak mau beramal dengan amal surga. Yang keenam, kalian mengatakan takut neraka. Siapa yang gak takut? Neraka itu serem. Neraka itu serem. Masuk neraka digebugin mulu kita. Di sini digebugin kita habis. Apalagi neraka. Saya ya Allah, itu malaikat Zabaniyah itu. Nggak pernah senyum dia. Benci mulu. Serem. Benci sama orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Nggak ada yang minta ampun, kan hajar itu kan Zabaniyah tuh. Yang orang di dunia itu ngeselin banget ini ya. Nggak pernah senyum, nggak pernah ngasih manfaat sama orang. Ya kan bikin huru-hara mulu, bikin suatu maksiat, dosa dan sebagainya. Makan Zabaniyah, wah kata makan Zabaniyah makanan buah ini mah gitu. Zabaniyah. Kalian mengatakan takut neraka, tapi kalian menggadaikan diri kalian agar masuk ke neraka dengan terus-menerus melakukan maksiat. Takut neraka, tapi maksiat jalan terus, bohong jalan terus. Iya, menipu jalan terus, mengambil hak orang jalan terus, menyakiti hati orang dengan lisan dan perbuatan jalan terus. Takut kita neraka, tapi kelakuan kita itu mencerminkan melakukan hal-hal amal-amal neraka. Bagaimana kita bilang kita takut amal neraka, sedangkan amalan kita itu termasuk amalan-amalan neraka? Bohong kita berarti. Bohong kita takut neraka. Berarti berani kita neraka. Kenapa berani? Tadi amal neraka yang kita masih berani kita. Masih melakukan hal-hal kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Kalau kita benar-benar takut sama neraka mah jauhin tuh kemaksiatan apa gitu. Yang ketujuh, kalian mengatakan bahwa kematian itu benar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian itu benar. Baik yang muda, yang tua, yang sedang. Kalau ada waktunya mati ya mati. Kalau sih mau olahraga fitness mulu, izin mulu gitu, nggak akan mati ya mati aja. Ya, benar mati mah itu. Benar adanya mati itu. Tapi kalian tidak pernah mempersiapkan tentang kematian dengan melakukan amal kebaikan. Mengakui bahwa kematian itu benar, tapi nggak pernah mempersiapkan tentang kematian itu. Nyantai-nyantai aja seolah-olah gampang terus nanti. Nggak bisa begitu. Kematian itu pasti datang dan benar adanya, tapi sudah seberapa kesiapan kita untuk menghadapi kematian. Kalau misalkan nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, berani mati, namanya nekat mati itu namanya. Iya, nekat mati. Nah kan subhanallah. Siapa yang kagak mau nggak pernah tidak pernah hukum mati semuanya. Memang kita siap bangga. Yang kedelapan, kalian sibuk mengurus kesalahan saudara kalian. Nah ini nih yang berat kita nih. Kita sibuk kadang mengurusi kesalahan saudara kalian, saudara kita, saudara seiman, sampai lupa kesalahan dan aib kita sendiri. Makanya hati kita rusak, doa nggak diterima. Ini giliran orang salah, wah diungkit-ungkit apa, senang banget itu, senang banget ngurusin kesalahan orang, senang banget ngurusin kesalahan saudara kita, seiman, sampai-sampai lupa dengan kesalahan diri kita. Bahwasanya diri kita juga banyak salahnya. Tapi yang kita senang apa? Ngungkit-ngungkit kesalahan orang. Padahal di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman,
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di lafaz innama ini bukan lafaz yang main-main. Innama itu bukan lafaz yang main-main. Kenapa tidak menggunakan kalimat inna yang merupakan taukid daripada taukid tapi menggunakan inama? Kenapa nggak menggunakan inna tapi menggunakan inama? Kenapa itu? Itu kan kalau misalkan inna kan taukid itu. Yang menjadi ada tul hasr, artinya adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mau bersaudara. Jadi orang-orang beriman itu orang yang mau bersaudara. Ada orang hidupnya itu nggak mau bersaudara. Ada sebagian. Mafhum mukhalafahnya, bila kita mengaku diri kita beriman sebagai pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalam diri kita yang ada adalah semangat kebencian. Padahal kata Quran kita ini adalah bersaudara, tetapi di dalam diri kita yang ada adalah semangatnya kebencian aja sama orang itu. Benci aja orang tak benar sama dia ya. Benci aja. Itu ditegur sama Allah tuh. Ada benci baik itu. Dan permusuhan. Senangnya benci. Kalau misalnya nggak musuhan kayak gak enak itu. Permusuhan baik itu. Ya. Maka hati-hati. Hati-hati. Ini bisa merusak keimanan kita. Hati-hati itu. Itu bisa merusak keimanan kita. Senangnya ada kebencian, permusuhan. Hati-hati. Ini dapat merusak keimanan kita. Gagal kita meraih keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena kita masih senang yang namanya kebencian dan permusuhan. Bila kita tidak mau mengembangkan dan merawat yang disebut dengan ukhuwah, persaudaraan, maka Allah kemudian katakan, kalaupun kamu sudah mampu merawat dan menjaga ukhuwah, kita udah terawat nih, kita menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, udah kita rawat, udah maksimal. Tapi dalam kehidupan kamu temukan ada konflik yang berkembang di tengah masyarakat. Ada nggak? Ada. Orang pasti ada konflik. Lu sih jaga nih ukhuwah Islamiyah nih, jaga nih supaya kita bersaudara. Tapi tetap aja berkembang konflik di masyarakat. Ada saja perkembangan konflik di masyarakat. Lalu kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah itu. Damaikanlah di antara dua saudaramu yang sedang berselisih. Itu kata Quran itu. Saya udah berusaha untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat banyak konflik. Ketika banyak konflik kata Quran, wa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara dua saudaramu yang sedang berselisih. Damaikan. Jangan diantepin, jangan dikompor-komporin. Wagi usul itu bakar itu. Ya Allah ya Rabb. Ini mah kita enggak sempurna itu, enggak sempurna. Kalau ada konflik bukannya kita menjadi provokator, bukan jadi bara api, bukan. Tapi kita harus mengadamkan. Siapa yang bilang? Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Wa aslihu baina akhwaikum. Itu bukan untuk mengambil keuntungan pribadi. Jadi ada orang ketika dia mendamaikan yang berselisih dan konflik, tapi untuk kepentingan pribadi, bukan itu kata Allah. Bukan. Kan ada sudah damai ya, tapi nanti saya ada untung pribadi gitu. Enggak ada. Bukan itu. Kalau kita ya kan tidak mengambil keuntungan pribadi, wattaqullaha, dasarnya adalah karena kita memiliki prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita lakukan, kita damaikan dua orang berselisih dan sebagainya karena kita takut kepada Allah, la'allakum turhamun, maka kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ketika ada konflik di masyarakat, ada orang berselisih dan sebagainya, jangan kita kompor-komporin. Quran bilang damaikan. Dan orang yang mendamaikan itu bukan mengambil kepentingan untuk diri sendiri, bukan. Tapi ada sudah main nih dan kan sih sebut orang baik. Enggak begitu. Bukan. Quran kan itu. Tapi Quran ketika kita mendamaikan persoalan konflik masyarakat, wattaqullah, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
la'allakum turhamun. Ukhuwah itu bersaudara. Ukhuwah itu artinya bersaudara. Namanya dan hebatnya dalam Islam, persaudaraan itu memiliki aidon yang tersendiri. Ada kalimat tersendiri untuk merajut ukhuwah, yaitu kalimat yang judulnya silaturahim. Dalam ukhuwah ada kalimat yang tersendiri namanya silaturahim. Ini kayak gini nih kita nih, silaturahim. Kan dalam hadis, orang yang suka menjalin tali silaturahim dua keuntungan. Apa yang pertama? Panjang umur. Ya, pemerintah ya. Kita sering ngumpul nih silaturahim nih. Kita panjang umur, kita sehat. Kalau misalkan kita sakit kan kita nggak butuh kemari. Iya, panjang umur kita. Yang kedua, Allah berikan rezeki. Allah berikan rezeki. Min haitsu la yahtasib. Itulah untungnya kita silaturahim. Untungnya kita berkumpul di majelis baik. Itu. Jadi dalam ukhuwah itu terikat kalimat yang namanya silaturahim. Hubungan yang didasarkan atas dasar kasih sayang. Bukan kebencian, bukan permusuhan, bukan. Silaturahim itu didasarkan dari kasih sayang. Dan ini untuk menutup pintu persaudaraan yang didasarkan atas dasar kepentingan. Mohon maaf. Ini orang modern atau orang-orang yang pikirannya apa gitu ya. Kadangkala berteman, bersaudara karena ada sesuatu. Kita ini berteman, kadang bersaudara. Ini terkadang ada sesuatu. Ya contohnya yang konkret begini. Nggak usah jauh-jauh. Kita punya saudara yang rada susahan dikit. Rada jarang kita disabak. Ya. Iya benar ya? Kita punya saudara nih yang agak susahan. Itu kadang jarang kita disabak, jarang itu. Ya. Coba kalau dengan saudara yang kaya, roman-romannya bentar-bentar aja nongol. Kalau kaya, nongol. Begitu juga bertetangga dan bermasyarakat. Ini agak panjang dikit ya, RT ya? Ya, ini dulu ya. Bapak kita. Iya, Pak Ustaz, enggak apa-apa. Masih jam Bapak, 9. belum jam 10 kok. Iya. Iya. Ini juga kadang kita bertetangga bermasyarakat. Makna maaf ini kadangkala kalau ada acara kematian orang-orang kaya itu kadang datang tahlilan sampai nambah karpet masjid. Orang kaya tuh meninggal tuh sampai karpet masjid tuh tarik. Kenapa yang meninggal orang kaya? Kadang gitu kadang. Tapi kita kayaknya enggak ya. Alhamdulillah. Bagus kita, kalau enggak mah gajinya berarti dapat lumayan. Tapi giliran orang susah, ya kan? Susah mah. Kadang-kadang sudah digelar karpet sampai bubar nggak ada yang dudukin. Ini sih pernah terjadi atas 9. Jujur aja saya mah di depan. Sampai saya nyari jamaah waktu ada almarhum Ustaz Rahmat. Kata saya, no, lagi sibuk. Sampai Ustaz baru sekali-kalinya saya nyari jamaah untuk tahlilan. Usut kata kita ini. Allah ya. Iya, diantar di silaturahim. Sampai udah meninggal. Karpet bener, karpet udah digelar kagak duduk. Ada orang sampai saya muter. Woi, tahlil. Ada berapa orang akhirnya? Pak Ahmad, kelompok masjid ya? Iya. RT-nya ya Pak RT. Jerry. Pak Jerry ya? Iya, lupa saya. Ada waktu itu barengan sama pemilihan umum. Iya. Itu kenapa? Itu diantaranya kalau silaturahim. Gitu. Tapi kalau kita biasa nih, siapapun kalau ada meninggal, mah kita jangan kepala pilih ya. Ada gelindiran orang perwakilan jam sampai saya ustadznya yang mimpin saya, yang baca tahlil saya, sampai saya nyari jamaah. Kata saya, wow. Covid ya? Pas Covid kan? Enggak, Enggak, pemilihan belum. umum. Jadi Gitu. dia meninggal paginya, kita pemilihan umum. Oh. Pemilihan umum Pak Wagi, Pak itu. Yang namanya Pak Yono dulu ya? Pak Wagi. Iya, yang itu tuh yang orang Wahyono. Ah. Iya, sampingnya Pak Sukenda kan? Iya, pokoknya depan dah. Itu pas pemilu. Iya, pas Milo bener Pas pemilu. Kita lagi ada rapatnya. Pak Sujan. Dasarnya apa? Kita memuliakan orang bukan karena manusianya. Kadang kita memuliakan orang itu bukan karena manusianya. Padahal
Wa qad karrama bani Adam, dan sungguh Allah telah memuliakan keturunan Nabi Adam. Padahal kita memuliakan orang itu bukan karena manusianya, padahal kata Allah wa qad karrama bani Adam, dan sungguh Allah telah memuliakan daripada keturunan Nabi Adam. Tapi kadang kita memuliakan orang bukan karena manusianya, karena jabatan, kekayaan, itu kan. Bener nggak? Bener nggak? Betul. Jujur aja kita. Ya, betul. Allah yang bilang, bukan saya yang bilang. Kadang kita memuliakan orang bukan karena manusianya, tapi kita memuliakan karena tadi dia punya sesuatu, punya. Padahal manusia itu kata Allah wa qad karrama bani Adam, dan sungguh Allah telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam, siapapun. Enggak pala pilih, enggak miskin, enggak kaya, enggak pintar, enggak buruk, sama semuanya. Mulia. Cuman kadang kita tadi gitu. Giliran yang kaya kita dekat. Giliran yang susah kita jauh. Giliran orang gitu kita, pala pilih kita, giliran pejabat kita deketin, giliran orang biasa gitu. Kalau begitu. Itu dalam tesisnya Profesor Dr. Sujatmiko. Hari ini kita, kata beliau nih, kita ini gagal memanusiakan manusia. Padahal kita manusia. Kita ini gagal memanusiakan manusia, padahal kita manusia. Kita sendiri gagal memanusiakan manusia karena faktor relasi. Ya, faktor partai gitu. Jadi sehingga kita ini tidak memanusiakan manusia, padahal yang namanya manusia itu mulia. Pada faktor itu tuh kita tuh, itu masih jiwa kita itu. Kita itu tidak diikat oleh semangat kasih sayang, tapi diikat oleh semangat kepentingan. Betul. Kadang kita gitu. Kita bukan memuliakan manusia, tapi kadang kita memuliakan orang karena ada semangat kepentingan, ada keperluan kepentingan. Padahal manusia itu kata Allah wa qad karrama bani Adam, dan sungguh Allah telah memuliakan daripada keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya kita nih ya, kita ketika ada permusuhan apa, kita jalin ukhuwah Islamiyah, kita jalin dengan namanya silaturahim, saling kasih sayang, sehingga nanti ketika ada konflik di masyarakat, ada konflik bertangga dan sebagainya, karena kita sering silaturahim, ya kan, kita sadar ya Allah ini salah. Kenapa bisa merusak hati? Dapat mencegah daripada doa-doa kita. Kenapa doa kita ini nggak diterima? Udah bertahun-tahun doa tapi nggak diterima. Oh, mungkin diantara tadi dari 88 tadi, ya kan? Masih belum terasa. Dua lagi saya singkat. Kalian makan nikmat Tuhan, nikmat Allah, tanpa rasa berterima kasih, bersyukur. Kita banyak dikasih sama Allah, tapi kita banyak kufur sama Allah. Banyak kita tidak bersyukur sama Allah. Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita keluarga, anak, istri, akan memberikan kita rezeki, memberikan kita banyak, tapi banyak kita lupakan yang Allah berikan pada kita, sehingga doa kita itu lama dijawab. Yang terakhir, kalian sering mengubur saudara kalian yang meninggal, tapi kalian tak mengambil pelajaran untuk mengingat kematian dalam mempersiapkannya. Kan banyak saudara yang meninggal kita kubur, tapi kadang kita tidak mengambil ibrah. Ya Allah, dia sekarang meninggal, siapa tahu lusa atau gimana, saya akan meninggal. Dia tidak mau mengambil ibrah, sehingga perbuatan tetap aja. Dia mau nguburin, mau tetap aja begitu aja, nggak ada perkembangan amalia, tidak ada spirit untuk melakukan ibadah-ibadah, meningkatkan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Adham, sehingga hati kita ini mati. Ketika hati mati, kita doa sama Allah nggak nyambung, putus kabelnya. Itu wifi aja kalau putus ya pakai dia, kan? Iya. Putus nih wifi nih kabelnya, nggak nyambung lah. Iya, orang putus gitu. Begitu pula hati. Kalau hati kita nyambung, Allah, ya kan? Kita doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya.